Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari C10 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101214881 akan menjelaskan materi mengenai akar dan pangkat. Pangkat mempunyai 3 kaidah. Yang pertama adalah kaidah pemangkatan bilangan. Dan kaidah pemangkatan bilangan mempunyai 8 kaidah. Namun saya membawanya 3 kaidah. Yang pertama, 1. Bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1 seperti contoh yang ada di layar. 2. Bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. 3. 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. Dan yang kedua adalah kaidah perkalian bilangan berpangkat. 1. Hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya, seperti contoh yang ada di layar. 2. Hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda adalah perkalian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Nah, untuk yang ketiga adalah kaidah pembagian bilangan berpangkat. Yang poin pertama, hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya. Seperti contoh yang ada di layar. 32 dibagi 34 sama dengan 32 pangkat 4 sama dengan diperkecil 3 pangkat 2. 2. Poin yang kedua, hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda adalah pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Nah, untuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Berdasarkan konsep pemangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan-bilangan yang sama, misalnya X dikalikan sejumlah tertentu sebanyak katakanlah A kali, maka kita dapat menuliskannya menjadi XA dibagi X disebut basis dan A disebut pangkat. Andai kata kita XA sama dengan M, maka X dapat juga disebut sebagai akar pangkat dari A. Pangkat A dari M, yang jika ditulis dalam bentuk akar menjadi X sama dengan. Jadi bentuk XA sama dengan M dapat ditulis secara umum, artinya M1 di plus 2A sama dengan X. Seperti contoh soal 4 pangkat 3 pangkat 4. Penyelesaiannya yaitu 4 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 4 pangkat 12. Nah, dari pangkat 4 12 dikali 4 kali 12 menghasilkan hasil 16.777.216. Untuk soal berikutnya seperti yang ada di layar. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginan Mardiana, NPM 10121469, kelas C10 Prodi Manajemen. Pembentukan persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara tergantung pada data yang tersedia. Pada prinsipnya, sebuah persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan 2 unsur. 1. Unsur cara dui koordinat. 2. Cara unsur dui koordinat dan kemiringan. 1. Cara koordinat. Dari 2 buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. 2. Cara koordinat dan kemiringan. Dari sebuah titik dan suatu kemiringan dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan kemiringan tersebut. 1.2 Hubungan 2 garis lurus.
Dalam sistem salib sumbu dan dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan, yaitu berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. 1.3 Pencarian akar-akar persamaan linear. Mencari akar-akar persamaan maksudnya ialah menghitung besarnya nilai variabel-variabel di dalam persamaan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, menghitung harga dari bilangan yang tidak diketahui atau bilangan anu dalam persamaan tersebut. Pada prinsipnya, jumlah bilangan anu yang dapat diselesaikan berbanding lurus dengan jumlah persamaannya. Sebuah bilangan anu hanya dicari harganya melalui cukup sebuah persamaan. Dua bilangan anu hanya dicari harganya melalui paling sedikit dua persamaan, dan seterusnya. 1.3.1 Cara substitusi. Dua persamaan dengan dua bilangan anu dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan anu, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. 1.3.2 Cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan anu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan anu yang ada, sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan anu yang lain. 1.3.3 Cara determinan. Baik cara substitusi maupun eliminasi, keduanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan dengan n bilangan anu atau n lebih besar daripada 2. Jadi tidak terbatas hanya untuk menyelesaikan kasus dua persamaan dengan dua bilangan anu saja. Akan tetapi jika jumlah persamaan dan jumlah bilangan anu yang hendak diselesaikan cukup banyak prosesnya, penyelesaiannya akan menjadi bertele-tele sebab kita harus melakukan penyederhanaan. Untuk mengatasi hal semacam ini, terdapat suatu cara penyelesaian yang disebut cara determinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadan dari kelas C10 dengan NPM 10121470. Di sini saya akan melakukan tugas UTS dari matematika bisnis. Di sini saya akan membahas tentang logaritma. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemakatan dan pengakaran. Nah, ini contohnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, si pangkat 2-nya itu adalah logaritma dari 25. Nah, basisnya 5, atau bisa disebut juga 5 log 25 sama berarti 2. Selain dengan bentuk pemangkatan, bentuk logaritma juga erat berhubungan dengan bentuk pengakaran. Nah, ini bentuk pangkatnya. Nah, ini bentuk logaritmanya. Terus ada basis logaritma. Basis logaritma bisa dibaca nih semuanya. Nah, biasanya basis logaritma itu yang lazim dipakai adalah bilangan 10. Kenapa? Karena itu mudah. Nah, ini ada contohnya. Mana? Log M berarti 10 log M. Nah, terus kalau log 24 berarti 10 log 24. Jelas? Nah, di sini terus ada kaidah logaritma. Yang pertama, X log X sama dengan 1, sebab X pangkat 1 sama dengan X. Nah, ini contohnya. Nah, yang kedua ada X log 1 sama dengan 0, sebab X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini ada contohnya. Terus ada nomor 3 juga, nomor 4, 5, 6. Maaf, tidak bisa dijelaskan semuanya karena waktunya terbatas. Terus di sini juga masih ada kaidah. Nah, ini ada nomor 7. X log M dikali X log X sama dengan 1. Nah, ini ada contohnya. 10 log 100 sama dengan 100 dikali 100 log 10 sama dengan 10 log 10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 100 adalah 10 pangkat 2 dikali 100 log 100 pangkat 0,5. Nah, ini hasilnya 2 sama dengan dikali 0,5 sama dengan 1. Itu kan hasilnya 1 sama. Langsung saja saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal yang apabila X dan Y masing-masing adalah 100 dan 50, hitunglah. Nah, saya akan menghitung yang A dulu.
si log X kali Y. Berarti log yang X nya 100 dikali log Y 50, berarti 100 kali 50 sama dengan 5000. Lalu log 10 pangkat 3 sama dengan log 5. Log 10 pangkat 3 adalah 3, log 5 adalah 0,99, hasilnya 3699. Nah, terus yang B, log X pangkat 2 kali Y. Log X pangkat 2 kali Y berarti si log 100-nya dipangkatin 2, yang log Y-nya 50. Nah, berarti 100 pangkat 2 dikali 50 sama dengan 500.000. Diturunin jadi log 5 ditambah log 10 pangkat 5. Log 10 pangkat 5 berarti 5, ya hasilnya berarti 5,699. Terima kasih, maaf waktunya terbatas. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Salsabila dengan NPM 101214668 dari kelas C10 Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai operasi aljabar bentuk pecahan, memfaktorkan dan manipulasi bentuk. Yang pertama, operasi aljabar bentuk pecahan mengenai penyembelahan dan pengurangan bentuk pecahan. Contohnya, 1/2 plus 2/3 sama dengan 3/6 plus 4. 3 ini didapat dari hasil kali silang, yaitu 1 kali 3 sama dengan 3 dan 2 kali 2 sama dengan 4, dan penyebutnya 6 dari 2 kali 3. Maka dijumlah 3/6 plus 4/6 sama dengan 7/6. Diperkecil menjadi 1/6. Selanjutnya perkalian bentuk aljabar. Contohnya 2/3 kali 4/7 sama dengan 14/21 plus 12/21. Maka dijumlah 14/21 plus 12/21 sama dengan 26/21. Kemudian pembagian bentuk aljabar. Contohnya 1/2 bagi 2/3 sama dengan 1/2 kali 3/2, hasilnya 3/4. Selanjutnya memfaktorkan. Ada 3 bentuk. Yang pertama sifat distributif. Contohnya 3x pangkat 2y plus 6xy pangkat 2 sama dengan 3xy dalam kurung x plus 2y. Yang kedua, pemfaktoran dalam bentuk selisih kuadrat. Contohnya 4x pangkat 2 min 16 sama dengan 2x pangkat 2 min 4 pangkat 2. Maka difaktorkan menjadi 2x plus 4, 2x min 4. Yang ketiga, pemfaktoran aljabar dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dan a sama dengan 0. Contohnya a pangkat 2 plus 7a plus 12 sama dengan 0. Maka hasilnya a sama dengan min 3 dan a sama dengan min 4. Maka kita faktorkan, yang dikali menjadi 12 dan yang ditambah menjadi 7, yaitu a plus 3, a plus 4 sama dengan 0. Maka hasilnya a sama dengan min 3 dan a sama dengan min 4. Yang terakhir ada manipulasi bentuk. Contoh yang pertama, tentukan nilai x. 2x sama dengan 8. Kemudian dijumlah 8 bagi 2 sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Safitri dari kelas C10 dengan nomor pokok mahasiswa 10 12 14 80. Di sini saya akan memaparkan materi matematika bisnis berkaitan dengan barisan dan deret untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Yang pertama, definisi barisan dan deret. Barisan bisa diartikan sebagai rangkaian bilangan secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur yang pembentuk sebuah barisan dinamakan suku. Yang kedua adalah deret hitung, merupakan barisan yang merupakan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dan yang ketiga adalah deret ukur. Deret ukur adalah deret perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu atau yang dinamakan dengan rasio.
Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh soalnya terkait barisan dan deret. Untuk contoh soalnya, suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan aritmetika itu adalah, dan untuk selanjutnya kita akan menjawab. Terlebih dahulu diketahui U4 sama dengan 110 dan U9 sama dengan 150. Yang ditanyakan adalah U30. Untuk solusinya, kita tulis dulu rumus UN adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sehingga U4 itu kita tulis menjadi A ditambah 3B sama dengan 110. N-nya kan E4 dikurangi 1 menjadi 3B. Kemudian U9 kita tulis sebagai A ditambah 8B sama dengan 150. Nah, yang 8B ini kita dapat dari 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Dari kedua persamaan tersebut kita eliminasi salah satu variabelnya. Kita eliminasi A terlebih dahulu, sehingga A-nya hilang. Hasilnya 3B dikurangi 8B sama dengan 5B, dan 110 dikurangi 150 sama dengan negatif 40. B sama dengan negatif 40 dibagi negatif 5, hasilnya sama dengan B sama dengan 8. Lalu kita substitusikan di suatu persamaan yang U4. A ditambah 3 dikali 8 sama dengan 110. A ditambah 24, hasil dari 3 dikali 8 sama dengan 110. A sama dengan 110 dikurangi 24 sama dengan 86. Lalu selanjutnya kita substitusikan U30, yaitu sama dengan 86 ditambah dalam kurung 30 dikurangi 1 dikali 8. U30 sama dengan 86 ditambah 29. Hasil dari 30 dikurangi 1 adalah 29 dikali 8. Dan U30 sama dengan 86 ditambah dalam kurung 29 dikali 8 sama dengan 86 ditambah 232 sama dengan 318. Jangan lupa kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi barisan dan deret dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.